Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Fatiria Mutakin dari kelas MPI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Bimbingan Konseling. Temanya pelayanan BK di sekolah atau madrasah dan PT atau industri. Yang pertama yang saya akan bahas, pelayanan di sekolah dan madrasah. Ya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama bisa dilihat dari segi fungsi. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup fungsi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Lalu bisa dilihat dari segi sasaran. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah diperuntukkan bagi semua siswa dan dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Dalam hal tersebut, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa, akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. Dilihat dari segi layanan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi layanan-layanan pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan kasus atau referral, dan penilaian dan tindak lanjut. Lalu, dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi sosial. Baik, di poin berikutnya akan kita bahas tentang pelayanan bimbingan konseling di dunia usaha dan industri. Nah, menurut Prayetno 1997, ruang lingkup kerja konselor di dunia usaha dan industri meliputi 5 bidang pelayanan, yaitu yang pertama, penempatan kerja. Nah, pelayanan penempatan memberikan bantuan bagi para pencari kerja dengan menyediakan berbagai informasi tentang pekerjaan, analisis pekerjaan, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor penempatan kerja lainnya. Dari pihak lembaga kerja, penerapan konselor adalah membantu perusahaan memberikan tenaga kerja yang cocok untuk keperluan perusahaan sesuai dengan jenis, strata, dan struktur pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Lalu poin 2, penyesuaian kerja. Kepada para pekerja pemula, konselor memberikan pelayanan orientasi. Para pemula itu perlu mendapatkan perspektif yang tepat, wawasan yang mendalam, dan cara-cara yang akurat tentang bidang kerja yang baru di jabatan itu. Tema utama bidang pelayanan ini adalah menyesuaikan diri secara tepat dan cepat terhadap tuntunan kerja di tempat yang baru. Penyesuaian yang seperti ini akan memberikan jaminan awal tentang keberhasilan kerja para pemula itu. Lalu poin 3, kepuasan kerja. Kebiasaan yang diharapkan adalah para pekerja merasa senang bekerja, merasa kerasan dan puas dengan kondisi yang ada. Kondisi ini akan mengantarkan para pekerja itu bertugas lebih lanjut dengan semangat yang cukup tinggi, bahkan semakin tinggi. Keadaan setidaknya sepuasnya yang menimpa para pekerja dan pemula. Perlu dibedakan bantuan layanan konseling untuk mengembalikan semangat kerja dan sikap positif terhadap pekerja mereka itu. Lalu poin berikutnya, kepindahan kerja. Kepindahan para pekerja tidak hanya
latar belakangi oleh faktor ketidakpuasan dengan pekerjaan yang lama. Ada kemungkinan mereka ingin pindah karena ingin memperoleh pengalaman baru atau alasan-alasan lain. Adapun alasannya, proses pemindahan kerja itu seringkali memerlukan bantuan konselor baik untuk penempatan maupun penyesuaian. Lalu poin terakhir, pengentasan masalah lainnya. Masalah-masalah pribadi berkenaan dengan keluarga, kesehatan, sikap, kebiasaan sehari-hari, hobi dan waktu senggang, hubungan sosial bermasyarakat, dan lain sebagainya merupakan objek penggarapan konseling. Apabila masalah-masalah ini dibiarkan membesar, sedikit banyaknya akan mempengaruhi hubungan kerja dan kinerja pekerja yang bersangkutan dengan perusahaannya. Sebaliknya, apabila masalah-masalah pribadi tersebut dapat ditangani dengan baik, dampak positifnya terhadap hubungan kinerja dan pekerjaan yang dimaksud akan dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan ditingkatkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya teman-teman bisa mencari dan menggali lebih banyak materi ini di sumber jurnal atau di internet juga banyak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk bisa menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.